Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tabik pun. Iya Ya pun. pun, Selamat pagi para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Kita bertemu pada kegiatan IHT Guru Sejarah yang mana pada hari ini saya akan menjabarkan beberapa materi. Sebelum memasuki materi inti, mari kita supaya aktivitas pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Untuk lancarnya kegiatan pada hari ini, mungkin sebaiknya kita saling berkenalan. Mungkin dari peserta yang paling sebelah kiri bisa memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Mareta Hilda, mengajar sejarah Indonesia di SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru sejarah di SMK Negeri 2 Metro. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Niko, guru sejarah dari SMKS Muhammadiyah 1 Marga 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian saya juga memperkenalkan diri, nama saya Fauzia, saya dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Oke, masuk ke sesi berikutnya supaya acara kita ini tidak terlalu jenuh nantinya, mungkin kita dibuka dulu dengan ice breaking. Saya minta kepada para peserta menuliskan satu kata yang Anda rasakan pada saat ini. Dituliskan di kertas yang tulisannya cukup besar, nanti ditampilkan di layar. Oke. Sudah siap? Sudah. Oke. Ketika saya menyebutkan namanya, tolong tunjukkan kertasnya dengan menyambungkan kata saya pada saat ini merasa. Kemudian sebutkan kata yang Bapak Ibu tulis. Mungkin pertama dari Ibu Yanti. Silahkan Bu Yanti sambil menyebutkan katanya. Saya pada saat ini merasa oh, semangat, luar biasa. Masih semangat ya Bu, luar biasa. Oke, dilanjutkan dengan saya minta kepada ini yang paling muda seperti tampaknya nih di wajahnya. Oke Bu, saya pada saat ini merasa I feel so good. Waduh. Memang kalau semangat muda selalu merasa bagus terus ya. Oke, selanjutnya pasti. Kepada Ibu Mareta. Ya, pada saat ini saya merasa senang. Waduh, ini lagi. Pokoknya hari ini ternyata pada semangat semua. Ada yang merasa semangat, feel so good, kemudian senang. Dan saya juga merasa luar biasa bertemu dengan para peserta IHT yang semangat. Kemudian untuk selanjutnya, saya ingin ice breaking, boleh ya? Boleh. Yang lanjutan ice breaking selanjutnya, saya kasih teka-teki. Kalau mengapa pohon kelapa itu yang ada di depan rumah ditebang? Alasannya kenapa? Alasannya takutnya buah dari pohon kelapa tersebut jatuh ke genteng. Karena jatuh ke genteng buahnya. Itu kata Pak Kris. Silakan. Orang yang lagi lewat di bawahnya. Kata Bu Yanti, karena kalau jatuh kelapanya itu nanti jatuh di kepala orang lewat. Oke, Bu Mareta, jawabannya apa? Karena kalau pohon kelapa itu takutnya nanti kalau roboh kena rumah. Oh, kalau roboh kena rumah. Sebenarnya jawabannya juga bisa seperti itu. Tapi kenapa saya memilih? Kenapa kalau ditebang? Karena kalau dicabut nggak ada yang kuat. Iya. Benar Bu. Oke, mungkin itu tambahan ice breaking saya.
Kemudian sekarang kita memasuki sesi saya memaparkan materi. Pada hari ini kita akan mempelajari prinsip pengembangan modul ajar. Sebelum memasuki materi, penjabaran materi, mungkin ada dari beberapa peserta ini yang mengetahui yang dimaksud dengan modul ajar itu apa ya? Kira-kira yang bisa memberikan jawabannya. Mungkin Bu Yanti atau Patri atau Bu Mareta, silakan. Coba saya ya Bu ya. Oke, silakan. Ya, modul ajar adalah seperangkat kumpulan materi dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan untuk 2 atau 3 kali pertemuan yang memuat satu kompetensi dasar. Oke. Bagus jawabannya. Secara garis besar, apa itu modul ajar dan prinsipnya nanti akan saya jabarkan. Saya mohon izin memberikan share screen ya, Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke. Di sini saya akan memaparkan materi prinsip pengembangan modul ajar. Yang saya tanyakan tadi sudah cukup jelas apa yang dimaksud dengan modul ajar. Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan ada bahan ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar itu merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Kemudian modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Dia mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Dan guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran akan lebih menarik dan bermakna. Ada beberapa pendekatan melalui tahap perkembangan ini dia harus memperhitungkan satu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Kemudian, mempertimbangkan perbedaan tingkat pemahaman dan variasi antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan atau interaksi. Kemudian dilihat juga dari tingkat kematangan setiap peserta didik, tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik, dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kalau mau dilihat peta konsepnya seperti ini, jadi prinsip pengembangan modul ajar ada 4. Yang pertama adalah esensial, yang kedua menarik, bermakna, menantang, yang ketiga relevan dan kontekstual, yang keempat berkesinambungan. Apa pengertian dari tiap bagiannya? Aduh, alhamdulillah. Yang pertama, mati lampu. esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian, prinsip yang kedua, menarik, bermakna, menantang, artinya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Jadi intinya menyesuaikan fase perkembangannya. Kemudian prinsip kita yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Artinya ini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Jadi sebelum membuat modul pengembangan modul ajar ini, mungkin ada semacam tes diagnostik, kita akan mengetahui seberapa jauh pengetahuan anak dalam kompetensi tersebut. Yang dikatakan di sini dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian yang keempat, berkesinambungan.
Artinya, berkesinambungan artinya ada keterkaitan antara alur kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi memang sesuai dengan tingkatannya. Kemudian secara garis besar, kesimpulannya, bahwa dalam pembuatan modul ajar ini, kita harus berpedoman pada pendekatan dan prinsip pengembangan modul ajar, sehingga bahan ajar yang diperoleh sesuai dengan tuntutan kurikulum dan akan lebih bervariasi, inovatif dan menarik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah saya jelaskan secara detail tadi, kira-kira ada yang perlu saya tambahkan dari penjelasan? Saya ada, Bu. Ya, silakan. Mohon kembali dijelaskan mengenai manfaat modul ajar bagi guru dan peserta didik. Ya, sekian dari saya. Oke. Kalau secara garis besar ada manfaat kenapa ketika kita membuat modul ajar dengan mendasari dengan 4 prinsip tadi, manfaat yang bisa kita peroleh itu setelah modul itu kita hasilkan sudah jadi, itu ada kegunaannya atau manfaat bagi guru. Yang pertama, guru bisa mengikuti alur yang dibuat tertera di dalam modul ajar sehingga pembelajarannya terarah. Jadi lebih lancar lah menyampaikan. Di situ juga ada semacam ringkasan materi sehingga guru tidak perlu lagi textbook. Kemudian guru juga bila dia menguasai dalam pembuatan modul ajar, dia bisa akan memperoleh bentuk nilai. Ada semacam penilaian ketika kita melakukan kenaikan pangkat dan sebagainya, itu kayaknya ada perhitungannya seperti itu. Kemudian kalau bagi murid, saya rasa ketika modul ajar ini sudah dibuat berdasarkan prinsip yang telah saya sampaikan tadi, maka ini hasil modul ajarnya itu akan berinovasi, kreatif, menarik, menyenangkan, sehingga anak ini ketika mengikuti kegiatan belajar mengajarnya, itu dengan hati senang. Ketika hati senang, mengikuti pembelajaran itu akan tuntas sampai akhir, hasil yang akan dicapai juga sesuai apa yang tertera dalam capaian pembelajaran. Jadi secara garis besar itu jawabannya, sehingga mungkin modul ajar ini memang perlu segera kita buat agar kedepannya guru punya acuan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Mungkin ada lagi atau cukup? Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita menutup materi pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, bersyukur karena acara hari ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada semua peserta. Sampai bertemu kembali dalam acara IHT berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.